Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami hari ini, yaitu podcast Bensin. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik yang cukup relevan dan menarik di era digital saat ini, yaitu literasi digital untuk calon guru yang handal. Di sini kami akan mendalami bagaimana seorang calon guru dapat memanfaatkan literasi digital untuk mendukung proses pembelajaran dan menghadapi tantangan pendidikan di masa depan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa literasi digital tidak hanya tentang bagaimana kemampuan kita menggunakan teknologi, namun juga tentang bagaimana kita dapat berpikir kritis, kreatif, dan bertanggung jawab dalam menggunakan media digital. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Naidila. Hai. Dan narasumber kami yaitu Haliza. Halo. Halo Kak Riza, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali, sehat juga. Jadi bisa hadir untuk memenuhi undangan dari kakak-kakak yang cantik ini semuanya. Gimana sih Kak perjalanannya menuju ke sini? Cuacanya? Perjalanannya tadi saya dari Sragen itu cukup macet Kak, karena mungkin karena padatnya mobil-mobil dan motor-motor kan hari kerja ya ini, jadi mungkin agak sedikit ada kendala lah tadi, makanya tadi kesini agak telat ya saya. Ya nggak apa-apa Kak. Sibukannya sehari-hari apa ya Kak ya kalau boleh tahu? Iya boleh banget dong, kan kebetulan saya ini masih mahasiswi ya Kak, semester 5. Jadi kesibukan saya ya sehari-hari itu kuliah, pulang kuliah ke kos, terus ngerjain tugas. Jadi nggak ada waktu buat main lah intinya tuh. Iya, semester akhir-akhir ini memang sangat berat ya Kak Iya, ya. bener Apalagi banget. kita menempuh metopen, sastra Iya, dan bahasa dua ya Indonesia. Kak ya kita Iya. tuh. Jadi agak pening lah. Tema yang diambil hari ini tuh cukup menarik Kak. Iya. Buat kalangan kita Bener banget, bener sebagai guru baru, maksudnya Iya. guru muda. Iya. Nah, pertanyaannya ini tentang literasi digital Kak. Iya boleh banget. Yang pertama, menurut Kakak nih, literasi digital itu apa dan sangat penting apa untuk kalangan siswa saat ini Kak? Baik, menurut saya dari sudut pandang saya itu literasi digital yaitu adalah kemampuan seseorang dalam menyaring informasi, memahami informasi, dan mendapatkan informasi dari media-media digital yang sering kita gunakan, yang sering anak-anak atau siswa-siswa sekolah menengah gunakan di dalam media sosial, gitu. Iya Kak. Iya. Sebagai calon guru muda nih ya Kak ya, bagaimana strategi yang dapat Kakak terapkan untuk membantu siswa lebih kritis dalam menilai informasi yang mereka terima, sehingga mereka tidak mudah dipengaruhi oleh berita hoax yang saat ini beredaran? Mungkin strategi saya adalah yang pertama, kita adakan sosialisasi untuk orang tua siswa, karena kan kita ini hanya pendamping di sekolah ya, selebihnya kan siswa itu kebanyakan di rumah. Jadi dibimbing oleh orang tuanya masing-masing. Jadi kita memberikan sosialisasi, kita memberikan wawasan yang lebih luas mengenai literasi digital itu supaya anak-anak itu tidak terjerumus ke dalam berita-berita hoax atau mengikuti atau bahkan menerapkan ya berita-berita yang tidak layak itu. Jadi strategi itu yang pertama saya terapkan ke orang tua mereka gitu. Karena sebagai guru itu kita hanya pendamping, jadi bisanya mengawasi anak-anak itu saat di sekolah ya Kak ya gitu. Iya, kalau di rumah tuh pasti orang tua ya Iya, Kak bener ya. banget. Karena pokok utamanya di rumah Dari setiap keluarga hari-hari ya. Iya benar. Gimana sih Kak, menurut Kakak, apa saja kriteria yang harus diperhatikan saat mencari dan memilih sumber informasi digital agar kita tidak terjebak pada informasi yang tidak valid atau hoax? Ya, kriteria itu yang pertama mungkin bisa memilah-milah sumber informasi. Contohnya kayak ini tuh akun bodong atau akun asli. Jadi kan kita sebagai mahasiswi, kita sebagai calon guru, terus kita harus menerapkan kepada siswa-siswa kita untuk
pandai memilah akun-akun yang mungkin bisa dibilang tuh penyebar hoax. Kan banyak sekali tuh Kak di media sosial, akun Instagram itu yang kayak mau ngejudge yang lain gitu loh. Jadi takutnya kalau kita tidak menerapkan atau memberikan beberapa kriteria tersebut, siswa itu akan ikut masuk ke dalamnya. Jadi penting banget untuk menyaring atau melihat-lihat kondisi ini tuh akun bodong atau akun yang asli. Jadi tidak, kalau sudah pintar dalam memilih itu, tidak mungkin siswa atau bahkan kita sendiri terjerumus ke dalam hoax tersebut. Oh iya Gitu. benar Kak. Kan sekarang banyak, banyak nih Kak ya akun-akun yang kurang bermanfaat bagi Iya, nggak etis banget ya Kak ya. siswa-siswa sekarang. Contohnya kayak itu ibu dan anak sedang ada cekcok gitu kan, nggak baik banget itu Kak. Nah itu pun kalau kita tidak pandai menyaring informasi atau berita dari situ, kita bisa kayak kayak menganggap itu adalah sebuah pedoman. Jadi nanti kita takutnya mengikuti, kan nggak baik banget itu Kak, kayak gitu tuh. Kesalahan perilaku. Iya, gitu ya, bener Kak, ya. banget. Nah Kak, menurut Kakak seberapa besar sih pengaruh media digital dalam kehidupan sehari-hari siswa saat ini? Apa media digital lebih banyak memberi dampak positif atau justru sebaliknya nih Kak? Iya, yang pertama pengaruh ya. Kalau menurut saya ini sangat berpengaruh karena melalui media digital, mahasiswa ataupun siswa itu yaitu tadi mendapatkan informasi dari media digital tersebut. Nah, tetapi eh, di sisi lain, selain kita dapat memanfaatkan media digital tersebut, tentunya ada dampak negatif. Yang pertama yang sudah kita obrolin tadi yang di awal, yaitu terjerumusnya ke dalam berita yang hoax. Dan sekarang banyak banget juga kayak pinjol, itu mungkin termasuk dampak negatif dari media digital ya Kak ya. Pinjol itu kan awalnya tuh kayak senang-senang aja dapat duit, tapi kan nanti data-data kita mungkin akan ter apa ya? Terekspos. Iya, benar banget. Kita bisa dapat teror juga ya Kak dari situ. Jadi menurut saya ada dampak positif juga banyak, dampak negatifnya salah satunya juga itu. Jadi walaupun kita dapat memanfaatkan media digital, dapat mengoperasikan media digital, tapi tentunya kita harus juga mengerem diri kita sendiri untuk tidak masuk, tidak terjerumus ke dalam yang negatif-negatif. Jadi kita ambil yang positifnya aja ya Kak. Gitu. Oh iya Kak. Mungkin Kak Aida ada pertanyaan buat Kak Haliza ya? Boleh banget ini. Ada pasti. Iya. Ini Boleh terkait banget. AI Kak. Iya. Jadi sebagai calon guru, bagaimana menurut Kak Haliza kita dapat memanfaatkan AI secara bijak dalam pembelajaran sehingga mampu mendukung proses pembelajaran tanpa mengurangi peran kita sebagai guru? Baik. AI yang kita sering jumpai itu GPT. Ya, Apalagi Kak? Calon guru. Iya, Iya, benar sekali ya Kak ya. Itu. Jadi biar itu tetap berjalan tapi tidak mengurangi pembelajaran gitu ya Kak maksudnya. Baik. AI yang sering kita jumpai itu selain GPT apa ya Kak? Gemini, Perplexity iya. bisa juga ya. Nah itu tadi inti dari pertanyaannya Kak Aida ini, bagaimana kita menerlibatkan AI tersebut tapi tidak mengurangi pembelajaran yang kita lalui, yang mau kita ajarkan ya. Itu menurut saya gimana ya? Agak sulit untuk dijawab ya ini, karena kita sendiri sebagai mahasiswa aja masih sering juga masih sering masih gitu. Jadi gimana ya, agak mikir juga ini Kak. Mungkin boleh kita memperbolehkan memakai AI tapi memberikan batasan kepada siswa ataupun siswi sekolah menengah itu. Contohnya kayak kita boleh memakai definisi suatu pernyataan diambil dari AI, tapi siswa-siswi tersebut memberikan contoh sendiri, menggunakan pikirannya sendiri. Iya, jadi tidak semuanya memakai GPT, karena kalau kita ketergantungan dengan GPT itu nanti kita akan malas buat belajar Kak. Itu jadi kayak pikirannya anak-anak pasti udah ada GPT ngapain belajar gitu kan. Mungkin kita sendiri juga kayak gitu ya Kak ya.
Mungkin seperti kurikulum Merdeka ya Kak ya, yang mungkin Kakak sendiri mungkin melihat di Iya. konten-konten yang lain. Kalau kalau siswa sekarang itu tidak tahu apa-apa Kak, karena kurikulum, karena gadget ataupun AI yang sekarang itu dia mikirnya, Ketergantungan ya, Kak, iya, ya. mikirnya oh udah ada ini jadi tidak memahami gitu. Iya, mungkin saya menambahkan AI ini kalau kita ketergantungan termasuk dampak buruk dari literasi digital dari media digital yaitu aplikasi GPT, Perplexity ataupun Gemini atau yang lain-lain itu ya termasuk ya Iya. tadi. Gitu. Pertanyaan selanjutnya Kak, boleh dibacakan? Ini boleh saya minum nggak ya? Ini Boleh, kayak boleh, dari silakan. tadi aku pegang-pegang tapi nggak berani minum Silakan, ini. silakan minum dulu ya Pak. Kakaknya juga Mungkin minum. ini terkait pengembangan keterampilan digital siswa, Kak. Iya. Jadi menurut Anda apa saja alasan utama mengapa keterampilan digital menjadi salah satu aspek penting yang harus dimiliki oleh siswa SMA? Ya, karena kalau kita mikir secara dasar basic dulu. Kalau kita tidak mempunyai suatu keterampilan tersebut, bagaimana kita akan mengoperasikan sebuah fasilitas atau bagaimana cara kita memanfaatkan literasi digital melalui media digital yang ada. Jadi kunci utama yaitu kita memiliki keterampilan, keterampilan dalam mengoperasikan ataupun dalam memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Gitu, Kak. Terus nih Kak ya, sebagai calon guru muda, strategi apa dan atau metode apa saja yang dapat Anda terapkan untuk pembelajaran di kelas yang mengembangkan keterampilan digital saat ini, Kak? Baik, sebagai calon guru handal ya kita tadi temanya. Sebagai calon guru yang handal mungkin kita dapat eh, memberikan perintah kepada siswa-siswi untuk mendownload suatu aplikasi yang tentunya kita tidak asing dengan aplikasi tersebut yaitu Classroom, Kak. Nggak asing kan ya? Dalam Classroom tersebut kan kita dapat memberikan assessment, kita dapat eh, memberikan tugas di situ dan siswa-siswi dapat memberikan kontribusinya, dapat memberikan kerjanya, hasil kerjanya di dalam itu. Jadi menurut saya itu merupakan salah satu strategi untuk mengembangkan keterampilan yang ada melalui media digital tersebut. Jadi tentunya siswa dan siswi akan lebih eh, apa namanya senang atau bergairah dalam belajar karena mungkin dalam bentuk media digital tersebut ya Kak. Beda dengan dulu kan mungkin literasi digital itu masih minim ya, masih Iya. belum banyak orang yang tahu. Jadi kalaupun kita mau mendapatkan informasi ataupun mencari informasi itu harus membuka buku halaman demi halaman, membacanya satu persatu. Beda dengan zaman sekarang adanya literasi digital melalui media digital itu kita tinggal search aja kita tinggal cari apa yang mau kita baca langsung muncul di situ. Jadi mungkin itu juga salah satu tadi dampak positif dari media digital di literasi digital ini gitu. Baik, lanjut ke pertanyaan ya, Kak. Boleh. Pengalaman Kakak menggunakan literasi digital itu seperti apa kalau boleh tahu? Sesuai pengalaman saya pribadi ya. Iya. Menggunakan literasi digital itu menurut pengalaman saya ada tantangan sih Kak. Sebagai calon guru kan tentunya sudah melakukan kayak observasi ke sekolah. Jadinya penuh tantangan karena di sisi lain kita memerintahkan untuk menggunakan dan memanfaatkan literasi digital dengan bijak, tapi di sisi lain kita juga deg-degan juga takut siswa-siswinya kayak eh, menyalahgunakan, menyalahgunakan dalam penerapan literasi digital tersebut karena banyak sekali kayak di sosial media TikTok ya itu kan komentarnya itu anak-anak muda yang mungkin bisa dibilang Gen Z ya Kak seperti kita semuanya ini kan banyak banget tuh ketikan-ketikan kotor kayak mereka tuh belum bisa menyaring ini tuh layak nggak untuk dilontarkan ke orang lain kayak gitu. Jadi menurut pengalaman saya ya senang-senang aja. Cuma kita sebagai calon guru itu menjadi tertantang gitu Kak. Gitu kayak takut juga, takut nanti gimana-gimana gitu pasti mikir apalagi ya gurunya overthinking seperti saya ya mungkin ya. Jadi semua muanya dipikirkan semuanya.
Mungkin semenjak COVID Oh iya, kita sudah dulu itu mengalami ya, alumni COVID ya kan Iya, kita ini. nah itu kan aplikasi-aplikasi yang lainnya kan dimunculkan untuk pembelajaran Iya, online menunjang ya. pembelajaran, iya benar banget. jarak jauh Jadi mau nggak mau guru harus lebih pintar dalam mengoperasikan itu semuanya ya kak ya. Tapi dampak negatifnya pas waktu COVID itu nggak memadai banget loh Kak. Banyak sekali Soalnya dampak negatifnya. kayak kita itu pembelajarannya kurang normal, Iya, kurang nggak efektif ya. Iya. Karena gimana ya? Terus kan kita angkatan COVID juga ya termasuknya. Kalau ada Zoom itu kita tinggal tidur itu kan termasuk negatifnya dari media digital waktu COVID ya. Jadi judulnya aja cuma sekolah, kalian kita tidak mendapatkan ilmu yang seperti kita di sekolah gitu kak. Kurang layak, kurang efisien waktu, kurang efektif juga. Jadi cukup jadi pengalaman aja kak, jangan diulangin Iya, lagi. semoga COVID itu di akhir-akhir yang kemarin-kemarin aja. Iya, Semoga benar, jangan kedepannya terulang kita lagi. bisa Iya. memberi manfaat untuk siswa-siswa kita. Iya, karena selain berdampak kepada masyarakat tuh dalam pendidikan tuh Masya Allah banget ya kak ya. Iya, apalagi Ngefek kayak sekarang banget. itu ya Kak ya. Iya, jadi Siswa yang nggak menghormati Iya, gurunya, iya, benar banget. orang tuanya, dan Iya. orang-orang yang di sekitarnya. bener sekali Jadi kak. hampir adab untuk siswa itu nggak ada. Iya, bener banget. Menurut Kak Haliza nih, kita kan mahasiswa ya, banyak mahasiswa yang menggunakan ChatGPT dan lain-lainnya. Jadi apapun semua tugas itu diserahkan ke ChatGPT. Iya, kakaknya juga kayak gitu ya. Mungkin salah satunya dari semua mahasiswa yang di sini sih, Kak, ya. Karena kan ChatGPT atau AI yang lainnya itu membantu Kak ya, tapi bener menyalahgunakan hal-hal tersebut. Gimana nih Kak, menurut Kakak tersebut? Baik, menanggapi AI ya kak ya. Jadi boleh kita memanfaatkan AI itu tidak ada salahnya. Tapi AI itu juga robot kak, bukan manusia juga. Jadi robot bukan manusia. Jadi kayak pasti ada salahnya. Jadi kalaupun kita sebagai mahasiswi ya menyerahkan tugas kita ke GPT itu kita juga harus istilahnya kayak memparafrase, kayak memfilter. Iya, memfilter, tidak semuanya jebret dari GPT itu enggak kak. Baik Kak, tidak terasa sudah sampai di penghujung podcast ini ya. Iya, aduh berpisah lagi nih kak kita, ya ampun. Kalau boleh nih Kak, apa pesan Kakak untuk calon guru yang sedang mempersiapkan diri menghadapi dunia pendidikan digital ini? Ya, pesan saya jangan malas, jangan menunda untuk mengupgrade diri. Karena kita tidak tahu nanti ke depannya ada gempuran apa bahasanya kalau di gebrakan ya kak ya. Ada gebrakan apa di luar sana, jadi kita jangan berhenti, kita jangan bermalas-malasan untuk mengupgrade diri, untuk mengikuti zaman yang ada kak gitu. Biar kita sebagai guru juga tidak ketinggalan zaman ya, kan malu sama muridnya nanti kalau ketinggalan zaman gitu. Gurunya kuno gitu. Baik Kak, terima kasih ya pesan yang sangat inspiratif. Nah, iya. untuk kesannya menghadiri podcast ini dong Kak. Kesannya mungkin seneng, mungkin ya. Ya enggak nanti yang ngecewain kakak semuanya. Seneng saya bisa hadir dan sharing beberapa hal mengenai tema yang kakak angkat tadi. Seneng juga, terus kayak menambah soft skill saya sendiri, saya pribadi dalam mengembangkan keterampilan berbicara saya. Mungkin di hadapan kakak-kakak kan grogi ya, jadinya mungkin bisa mengasah lah gitu. Sangat senang. Baik Kak Haliza, terima kasih Sama-sama kak. sudah memberikan pandangannya pada hari ini, membagi pandangan. Semoga pembicaraan kita kali ini dapat memberikan insight baru untuk para calon guru di luar sana. Iya benar banget. Nah, baik, sekian podcast kami mengenai literasi digital untuk calon guru yang handal. Sampai jumpa dan tetap semangat untuk menjadi calon guru yang siap menghadapi tantangan di era digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.